Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Sudah, Bu. Siapa? Pak Taris, Bu. Apa ada keterangan? Sakit, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita masuk pada mata pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masa praaksara, di mana masa praaksara itu berakhir dengan ditemukannya tulisan, yaitu pada Prasasti Yupa di Kalimantan Timur di Kerajaan Kuta. Nah, Kerajaan Kuta ini adalah peninggalan agama Hindu. Nah, berhubung dengan agama Hindu, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu di Indonesia. Agama Buddha di Indonesia ini masuk lebih awal daripada agama Hindu. Nah, ini disebabkan karena agama Buddha ini lebih terbuka dari agama Hindu. Dan agama Buddha ini mempunyai misi penyiarannya yang disebut Dharma Duta. Nah, siapa yang tahu apa itu artinya Dharma Duta? Tidak tahu, Bu. Nah, Dharma Duta itu dharma yang artinya ajaran-ajaran Buddha, sedangkan Duta itu artinya orang yang menyebarkan. Jadi Dharma Duta itu yaitu orang yang menyebarkan ajaran-ajaran agama Buddha. Agama Buddha ini masuk di Indonesia diperkirakan pada abad kedua, yaitu dengan ditemukannya arca di Jember. Nah, yang kedua yaitu kita akan masuk pada penyiaran agama Hindu di Indonesia. Nah, siapa yang tahu melalui apa agama Hindu ini masuk di Indonesia? Tidak, Bu. Baiklah, agama Hindu masuk di Indonesia ini dibawa oleh kaum para pedagang, baik pedagang dari India maupun pedagang Indonesia yang pergi ke India. Lalu mereka menyebarkan agama Hindu ini di Indonesia. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan menentang tentang penyiaran agama Hindu ini. Nah, ada 5 teori tentang penyebaran agama Hindu ini. Nah, apa-apa aja teorinya itu? Teori Sudra, teori Waisa, teori Ksatria, Terus teori Brahmana, dan teori arus balik. nah, betul ya. Yang pertama yaitu teori Sudra. Nah, teori Sudra ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia ini dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Nah, orang India ini dianggap mereka itu sebagai orang-orang buangan. Namun, teori ini ditentang oleh beberapa para ahli. Nah, kenapa teori ini ditentang oleh beberapa para ahli? Oh, Tidak ada yang tahu? tidak, Bu. Nah, ini tuh ditentang karena kasta Sudra ini tidak mengetahui tentangnya seluk-beluk agama Hindu tersebut. Nah, agama Hindu ini mempunyai kepercayaan kitab Veda, di mana kitab Veda ini tidak sembarang orang yang bisa memegangnya, apalagi untuk membaca dan mengetahui isinya. Nah, yang mengemukakan teori ini yaitu ialah Van Weber. Nah, yang kedua yaitu teori Waisa. Teori Waisa ini menyatakan bahwa agama Hindu ini dibawa oleh orang India yang berkasta Waisa. Nah, kasta Waisa ini terdiri dari para pedagang yang mana mereka itu kemudian menetap di Indonesia. Bahkan banyak para pedagang-pedagang ini
yang menikah dengan orang Indonesia. Nah, siapa yang tahu yang mengemukakan teori ini? Nah, teori ini dikemukakan oleh teori ini dikemukakan oleh N.Z. Krom. Namun teori ini juga ditentang oleh beberapa para ahli karena sama dengan tentangan teori Sudra tadi, yaitu bahwa ajaran Hindu ini hanya milik kaum Brahmana dan hanya mereka yang mengetahui isi kitab Weda tersebut. Nah, yang ketiga, teori Waisa. Teori Waisa ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia ini dibawa oleh orang India yang berkasta Waisa. Nah, yang ketiga yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia ini dibawa oleh orang India yang berkasta kesatria. Nah, ceritanya tuh kayak gini. Dulu di India ini terjadi suatu peperangan. Nah, di peperangan tentu ada kalah dan menangnya. Nah, yang kalah inilah yang melarikan diri ke Indonesia. Lalu mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Namun, teori kesatria ini juga mendapat tentangan. Nah, siapa yang tahu kenapa teori ini juga mendapat tantangan? Nah, teori ini ditentang karena tidak mungkin orang yang melarikan diri ke Indonesia ini mendapat kedudukan yang mulia. Bahkan mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan membentuk koloni di Indonesia. Nah, yang keempat, teori apa tadi? Teori Brahmana. Nah, betul. Teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini menyatakan bahwa orang India yang datang ke Indonesia yang berkasta Brahmana. Nah, kaum Brahmana ini diundang ke Indonesia oleh pemimpin petinggi masyarakat, di mana mereka itu tertarik dengan kebudayaan Hindu. Nah, lalu mereka tuh mengundang kaum Brahmana untuk datang ke Indonesia. Nah, kaum Brahmana inilah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu teori apa, Rapi? Bu. Teori arus balik, Bu. Nah, bagus ya, Dea. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Nah, teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Indonesia lah yang menghindu-budahkan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah mereka memperoleh ilmu yang banyak, lalu mereka itu kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lalu tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia, yaitu baik pada bidang sosial, politik, budaya, keagamaan. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bidang politik. Ada yang bisa menolong Ibu membacakan pada bidang politik? Ya, Bu. Ya, ada ya.
Bidang politik atau pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia mengikuti sistem pemerintahan Hindia. Sebelumnya, kedudukan pemimpin masyarakat adalah orang yang dituakan di antara sesamanya. Namun, ini berubah menjadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan kasta. Nah, betul ya. Nah, jadi pada masa praaksara dulu, pemimpin itu disebut sebagai kepala suku. Nah, dengan datangnya Hindu-Buddha di Indonesia ini, pemimpin bukan lagi disebut kepala suku, namun mereka sudah membentuk kerajaan. Maka terbentuklah pemerintahan adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, jadi dulu tuh disebut kepala suku, dan setelah masuknya Indonesia Buddha, Hindu-Buddha di Indonesia berubah menjadi raja. Nah, yang kedua, siapa yang bisa membacakannya? Pada bidang sosial, Saya lagi Bu. ya, Dea. Bidang sosial. Kasta Brahmana, Ya, terus, kasta Ksatria, terus, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Pariya. nah, pada bidang sosial ini Hindu-Buddha ini masuk. Karena Hindu-Buddha ini masuk di Indonesia, maka orang Indonesia ini jadi mengenal kasta. Nah, kastanya itu kasta yang disebutkan Dea tadi. Ada 5 kasta ya, yaitu kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana ini berfungsi untuk menaiki tugas keagamaan dan sebagai penasehat raja. Nah, atau bisa disebut sebagai pendeta. Nah, yang kedua yaitu kasta Ksatria. Nah, kasta Ksatria ini adalah golongan penyelenggaraan pemerintah serta membela kerajaan terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Nah, ini bisa disebut raja ataupun para kesatria raja. Nah, yang keempat yaitu kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini adalah golongan pedagang, perajin, dan profesi-profesi yang berdasarkan keahliannya. Nah, yang keempat yaitu kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah golongan para petani, buruh, dan pekerja rendah yang ada di pedesaan. Nah, yang terakhir kasta Pariya. Siapa yang tahu kasta Pariya ini apa? Tidak Bu. Nah, kasta Pariya ini adalah kasta yang paling terendah, di mana mereka itu adalah golongan para pengemis. Nah, yang ketiga yaitu kita akan masuk pada bidang budaya. Nah, pada bidang budaya ini, masyarakat Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa, baik dari segi bangunan, misalnya adanya candi-candi peninggalan Hindu. Nah, candi peninggalan Buddha. Nah, siapa yang tahu contoh candi peninggalan Hindu? Borobudur. Bagus ya. Contoh candi peninggalan Hindu yaitu Borobudur. Nah, kalau Buddha? Candi Prambanan. Nah, betul. Candi Borobudur yaitu contoh peninggalan bangunan Buddha, Hindu. Sedangkan Candi Prambanan contohnya yaitu peninggalan Buddha. Nah, dan juga pada bidang kebudayaan ini, masyarakat Indonesia ini jadi mengenal sastra dan aksara. Nah, itu yang paling utamanya. Karena masuk pada pelajaran sebelumnya, berakhirnya masa praaksara itu, maka pada masa mereka mengenal tulisan. Nah, pada masa mereka mengenal tulisannya ini yaitu pada masa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini. Nah, tulisannya itu yang dikenal dengan tulisan Palawa. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bidang agama.
bidang agama ini, sebelumnya masyarakat Indonesia ini pada masa praagamanya ini belum mengenal agama. Apa agama mereka? Jadi pada sebelumnya agama mereka ini yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia ini jadi mengenal agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, namun pada kepercayaan mereka sebelumnya, masyarakat Indonesia ini juga sudah menyembah dewa, menyembah patung, tapi mereka tidak tahu nama-namanya. Nah, dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini, mereka jadi mengenal nama-namanya itu, yaitu ada yang disebut sebagai dewa pencipta, yaitu dewa Brahmana. Ada yang dewa perusak, disebut dengan dewa Siwa. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan dewa pelihara, yaitu dewa Wisnu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita yang terakhir yaitu pada bidang pengetahuan. Coba Dea bacakan lagi. Bidang ilmu pengetahuan berawal dengan dikenalnya sistem tulisan, di mana yang dikenal dengan nama Pallawa. Sistem tulisan dan ilmu pengetahuan hanya dikenal pada kalangan tertentu, yaitu kaum Brahmana. Nah, betul ya. Pada bidang ilmu pengetahuan ini berawalnya dengan dikenalnya tulisan, yaitu tulisannya itu dinamakan huruf Pallawa. Nah, huruf Pallawa ini pertama diperkenalkan oleh kerajaan Pallawa yang memerintah di Indonesia Selatan India. Nah, huruf Pallawa ini juga digunakan di wilayah Asia Tenggara yang menerima pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia ini. Nah, baiklah, sekian materi kita hari ini. Sebelum Ibu akan mengadakan game. Nah, sebelum kita mengadakan game, lebih baiknya kalian membaca sebentar terlebih dahulu. Udah siap? Sudah, Bu. Nah, gamenya ini kalian sudah lihat di depan kan? Sudah, Bu. Bentuk apa itu? TTS. Nah, ya bentuk teka-teki silang. Nah, kita akan bermain game teka-teki silang. Di mana yang bisa menjawabnya akan mendapat poin dari Ibu.
Yeay. Ibu akan membaca soalnya ya. Siapa? Soal yang pertama yaitu pusat agama Hindu di Indonesia terdapat di salah. Di mana pusat agama Hindu di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Nah, ada ya. Di Bali, Bu. Nah, betul ya. Dia mendapatkan poin 1. Nah, yang kedua, di mana ditemukannya arca Buddha perunggu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Rafiq. Ya. Aku tidur. J E M B E R. Nah, betul ya, Jember. Arca Buddha perunggu yaitu ditemukan di Jember. Nah, yang selanjutnya siapa ahli yang menyatakan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang dibawa oleh kasta Sudra? Siapa yang bisa? Ya, ada ya. Nah, betul ya, Van Weber. Nah, selanjutnya satu menurun. Pusat agama Hindu, di mana pusat agama Hindu di Indonesia? Tunggu. Ya, Rafiq. Nah, betul ya, pusat agama Hindu di Indonesia terletak di Sumatera. Nah, selanjutnya 3 mendasar. Misi penyebaran agama Buddha disebut? Ya, ada ya. Disebut dengan Dharma Duta, Bu. Nah, betul, misinya tuh disebut dengan Dharma Duta. Nah, yang terakhir siapa bisa? Bu. Nah, Rafiq, maju ke depan.
Siapa yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Nah, betul, perdagangan. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Nah, baiklah. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi main, Bu.